Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Pagi ini kembali kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yefta. Kita percaya pada pagi hari ini ada bagian yang terbaik yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Siapkan tanah hati yang baik dan terima kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap umat pada pagi ini. Silakan Pak Pendeta. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Dan kita akan menikmati berkat rohani yang disampaikan oleh saya sendiri, Pendeta Yefta Domingus Knafmone, Sarjana Teologi dari Gereja Alkitab Anugerah Teluk Dalam. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini kami boleh datang dan bersyukur kepada Tuhan Yesus atas pemeliharaan Tuhan. Dari tadi malam sampai pagi hari ini kami boleh menikmati nafas, kekuatan, kesehatan yang baru dan berkat-berkat Tuhan yang baru di pagi hari ini. Amat terlebih lagi ya Tuhan, keselamatan yang Tuhan Yesus telah kerjakan dengan sempurna di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau telah datang mengasihi kami dan Engkau telah rela berkorban, telah mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, memberikan suatu jaminan pengharapan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Maka dijamin pasti memiliki hidup yang kekal. Kami sangat bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, semangat, dan juga memberikan sukacita kepada kami, sehingga di dalam kehidupan kami selalu dan senantiasa memuji dan memuliakan akan nama Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu yang telah dipercayakan untuk mengetengahkan kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan dapat disikapkan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita bacakan di dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat yang pertama. Kejadian pasal 24 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah diberkati dalam segala hal. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang dimanapun kita berada, kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan hari demi hari, kita selalu ingin Tuhan memberkati segala pekerjaan kita dan juga tugas dan pelayanan kita masing-masing.
Namun di dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat yang pertama di sini, Abraham telah diberkati oleh Tuhan, sehingga tentu kita bertanya, mengapa Abraham diberkati dalam segala hal? Di dalam poin yang pertama dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 5 dan 6. Kejadian pasal 15 ayat 5 dan 6 berkata, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham percaya kepada Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Lama, iman memiliki dua pengertian, percaya atau bergantung, dan taat atau kesetiaan. Jadi percaya dalam bahasa Ibrani artinya aman, berarti bertekun dalam mempercayai dan yakin dengan menyatakan kesetiaan yang bersifat taat. Inilah iman yang dimiliki Abraham. Hatinya terarah kepada Allah dalam kepercayaan, ketaatan, dan penyerahan yang tetap. Allah melihat sikap hati Abraham yang beriman dan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Istilah kebenaran berarti mempunyai hubungan yang benar dengan Allah dan kehendaknya. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Abraham diberkati dalam segala hal karena dia percaya kepada Tuhan. Dia mempercayai hidupnya 100% hidupnya kepada Tuhan, Sang Pencipta, Allah yang hidup. Ketika dia berada di daerah Ur Kasdim atau daerah Mesopotamia, sebelum dia mengenal Tuhan yang benar, dia telah dipanggil oleh Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 12, di situ Abraham telah dipanggil Tuhan dan diberikan janji. Kurang lebih ada 5 janji yang Tuhan berikan kepada dia. Dan itulah yang membuat reaksi Abraham, pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan kepercayaan yang dahulu, yang mungkin dia percaya pada penyembahan-penyembahan berhala, penyembahan-penyembahan yang tidak benar, kepada penyembahan yang hidup, yang benar, yang adalah pencipta alam semesta ini. Sehingga itulah yang membuat Abraham respon akan panggilan Allah untuk pergi dan membawa istrinya serta keponakannya pergi keluar dan menuju tanah yang Tuhan janjikan kepada dia. Ini adalah satu bukti di mana Abraham melakukan kehendak Tuhan. Dia mau respon akan panggilan Tuhan dengan mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan juga, Tuhan ingin memanggil kita untuk kita datang dan percaya kepada Dia. Dia telah memanggil kita melalui Yesus yang telah datang ke dalam dunia. Yesus yang telah datang mengasihi seluruh manusia. Yesus yang telah datang untuk menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Sehingga setiap orang yang datang kepada Dia, Alkitab menjamin dia yang percaya kepada Yesus pasti memiliki hidup yang kekal. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menawarkan suatu janji, jaminan yang pasti kepada kita. Ketika kita datang kepada Dia, kita datang mengakui kesalahan kita, kita datang menyadari bahwa kita semua adalah orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang layak dimurkai dalam hukuman yang kekal. Ketika kita datang kepada Yesus, kita menerima Yesus di hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Alkitab menjamin itu bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan. Sama seperti Abraham, ketika dia merespon janji Tuhan, dia percaya pada panggilan Tuhan, dia imani kepada Tuhan, dan dia dijamin menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18, di situ Paulus mengatakan dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di sini Abraham tidak ada dasar untuk percaya kepada kebenaran, tetapi karena respon Tuhan, dia hanya mendengarkan suara Tuhan dari surga, sehingga dia percaya. Waktu itu belum ada Alkitab, sehingga dia hanya merespon panggilan suara Tuhan, Allah Sang Pencipta yang hidup, sehingga dia pergi, tinggalkan keluarganya, tinggalkan kehidupan lamanya, tinggalkan kepercayaannya dia untuk pergi mengikuti panggilannya Tuhan itu. Dan dia diberkati sehingga dia telah menjadi berkat, menjadi bapa bagi bangsa-bangsa, menjadi bapa segala orang percaya. Poin yang kedua, kita melihat mengapa Abraham diberkati dalam segala hal. Di Kejadian pasal 17 ayat yang pertama, di sana dikatakan, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Yang kedua, Abraham taat melakukan perjanjian Tuhan Allah dengan dirinya agar tidak bercela. Yang diperlukan untuk menerima perjanjian pada mulanya bukan hanya iman, tetapi Allah juga menuntut bahwa jika berkat-berkat perjanjian hendak diteruskan, Abraham harus sungguh-sungguh berusaha menyenangkannya dengan hidup taat. Allah menuntut bahwa Abraham berjalan di hadapannya tanpa cacat dalam tanda kutip. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 tadi, dengan kata lain, jika imannya tidak disertai ketaatan di hadapannya, saya mengulang lagi, dengan kata lain, jika imannya tidak disertai ketaatan, Abraham takkan layak untuk berperan serta dalam maksud abadinya Allah. Secara khusus Allah memerintahkan Abraham dan keturunannya agar setiap lelaki yang lahir dalam rumah tangganya harus disunat. Selanjutnya Tuhan menetapkan bahwa setiap laki-laki yang tidak disunat akan dilenyapkan dari umat Allah, karena ia telah mengingkari perjanjian. Dengan kata lain, menolak untuk mentaati Allah akan mengakibatkan berkat-berkat perjanjian itu dihentikan. Jadi Abraham, Tuhan meminta kepada dia untuk melakukan atau untuk taat pada perjanjian Allah kepada dia, yaitu dengan melakukan sunat sebagai tanda di mana itu adalah perjanjian antara Allah dengan dia.
semua laki-laki harus disunat. Itulah tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah. Dan tentu kalau kita sebagai orang Kristiani, Alkitab berkata bahwa kita telah disunat dengan sunat rohani, yaitu melalui Kristus. Ketika saya dan saudara sudah percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah disunat secara rohani juga. Kita adalah orang-orang yang tergolong menjadi orang yang telah percaya. Karena itu kita diminta untuk juga taat dalam melakukan janji-janjinya Tuhan. Taat dalam melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Alkitab diberikan kepada kita untuk kita membaca dan melakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, agar kita tidak bercela, agar kita hidup sungguh-sungguh mau diberkati oleh Tuhan, agar kita ingin juga terus diberkati oleh Tuhan. Kita harus taat pada perintah firman Tuhan. Seperti yang kita alami saat ini, kalau kita saat ini mengalami pandemi corona, pemerintah juga mengeluarkan anjuran agar kita juga harus taat pada anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu adalah satu bukti bahwa kita juga belajar taat kepada Tuhan, karena pemerintah juga adalah wakilnya Tuhan. Sehingga kita harus juga melakukan itu. Kita harus menjaga jarak, kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga lingkungan kita, menjaga keluarga kita, agar kita juga bisa selamat, kita bisa juga diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, dalam pasal 22, Kejadian pasal 22, di dalam ayat yang kedua, ayat pertama dan ayat kedua, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Abraham bukan hanya dia percaya kepada janjinya Tuhan, bukan dia hanya percaya kepada respon panggilannya Tuhan, tapi dia juga taat pada janji Tuhan. Dia taat melakukan janjinya Tuhan. Dan yang ketiga di sini, Abraham diuji imannya di dalam mempersembahkan anak satu-satunya, yaitu Ishak, anak yang ia kasihi, anak yang telah Tuhan janjikan kepada dia kurang lebih hampir 100 tahun. Dia menunggu janji Tuhan untuk memiliki keturunan anak, dan Tuhan menjawab dia memiliki seorang anak. Tetapi anak ini Tuhan minta untuk dipersembahkan kepada salah satu gunung yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Tentu sebagai umat manusia, kalau sebagai manusia biasa, kita bertanya, mengapa Tuhan ingin mengambil atau mau menyuruh Abraham untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan? Bukankah dia sudah berjanji bahwa dia akan berkati, dia akan memberikan keturunan kepada Abraham, sehingga semua orang akan terberkati karena melalui Abraham, keturunan Abraham. Tetapi di sini Tuhan mau menguji sejauh mana, karena Abraham sudah sangat mengasihi anaknya ini. Dia sudah hampir 100 tahun menunggu keturunan yang dia nantikan. Tetapi Tuhan mengizinkan dia harus menyerahkan anak ini kepada Tuhan di atas salah satu gunung. Dan Abraham tidak bersungut-sungut sedikit pun. Abraham tidak mengomel sama Tuhan, tidak marah sama Tuhan. Malah dia tetap tunduk pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia pergi membawa Ishak ke salah yang disebut Gunung Moria. Di sana dia mempersembahkan Ishak. Tetapi apa yang terjadi di sana? Di atas gunung itu, ketika Abraham mau mengeluarkan pisau untuk membunuh anaknya, Tuhan
berseru dari surga dan berkata kepada Abraham, 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 jangan kau apa-apakan anak itu. Aku telah melihat engkau, bahwa engkau telah sungguh-sungguh menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Setelah itu Abraham menoleh ke belakang. Ada seekor anak domba yang telah sangkut di semak belukar. Dan domba itulah yang telah dia persembahkan sebagai korban pengganti dari anaknya. Ini adalah satu bukti respon Abraham. Dia mau taat pada apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak pernah marah sama Tuhan. Karena dia telah melihat banyak kejadian-kejadian berkat-berkat yang dia terima dalam hidupnya. Sehingga dia tidak takut sedikit pun. Sekiranya kalau mungkin anaknya dia serahkan, dia pasti serahkan. Tetapi Tuhan telah menggantikan dengan seorang anak domba. Bukan Ishaklah yang dipersembahkan lagi. Inilah bukti bahwa kita sebagai orang percaya juga Tuhan mengizinkan ujian-ujian terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita tidak bersungut-sungut, supaya kita tidak mengomel atau tidak kita marah kepada Tuhan, dan kita mungkin berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak mendengarkan doa saya, Tuhan tidak menolong saya. Tetapi di situ Tuhan mau melihat sejauh manakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, sejauh manakah kita telah sungguh-sungguh mengikuti dan melayani Dia, sejauh manakah kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Karena di balik ujian-ujian yang kita alami, ada berkat Tuhan yang sedang kita nantikan. Barangkali Tuhan mengizinkan ujian pandemi corona terjadi di Indonesia, agar kita sebagai umat Kristiani juga kembali kepada Tuhan, membangun hubungan kita, mesbah kita dengan Tuhan di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita yang paling penting. Saya melihat dalam kitab Kejadian di mana kehidupan Abraham, dia tidak pernah meninggalkan mesbah hubungan dia dengan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita telah diberikan hidup kekal dengan cuma-cuma, gratis. Kita tidak perlu berusaha. Kita hanya percaya kepada Dia. Dan Tuhan hanya minta kita kembali kepada Dia. Kita percaya dan kita tetap taat melakukan perintahnya. Kita tetap bersyukur menerima ujian tantangan dalam hidup kita. Ekonomi kita mungkin mengalami kemerosotan, usaha pekerjaan kita mengalami kemerosotan. Kita datang kepada Tuhan, kita percaya, kita pegang janji Tuhan, maka kita pasti juga diberkati seperti Abraham. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini, 3 hal penting bahwa diberkati dalam segala hal adalah: pertama, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita harus taat melakukan perintah Tuhan. Kita membaca Alkitab setiap hari, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga harus tetap bersyukur dalam segala hal. Tetap bersyukur dalam ujian-ujian yang kita alami, tantangan-tantangan yang kita alami. Kita tetap bersyukur, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap melayani Tuhan. Ujian, masalah, pergumulan tidak menghambat pelayanan kita dengan Tuhan, tidak menghambat tugas kita untuk melakukan yang terbaik, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kita telah datang ke dunia untuk menjadi berkat, untuk melayani Tuhan, untuk bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Abraham telah dipanggil oleh Tuhan ke tempat yang Tuhan janjikan karena untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati kita dan kita mau melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dan kami muliakan di dalam satu nama, Allah yang hidup, Allah yang esa, Allah yang maha tinggi, Allah yang benar, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kebenaran Tuhan pagi ini yang kami terima melalui kehidupan Abraham ketika dia diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Ada 3 hal penting yang Abraham lakukan dalam hidupnya.
Pertama, karena dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hatinya. Dan yang kedua, dia telah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia untuk dia lakukan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia siap menerima ujian, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya dia, untuk menguji iman dia, untuk menguji kualitas sejauh mana dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dengan kebenaran ini. Biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh memberkati hidup kami. Dan kami mendoakan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Indonesia, yang kami cintai ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh para menteri, para kepala daerah dari provinsi sampai ke daerah-daerah, bahkan ke desa-desa. Tuhan memberkati seluruhnya. Tuhan menolong, memberkati pemerintahan kami di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah. Biarlah mereka dalam menjalankan tugas, mereka diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan, agar di dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil benar-benar berdasarkan kehendaknya Tuhan, bukan berdasarkan kehendaknya mereka Tuhan. Kami menyerahkan semuanya, para pemerintah kami, kepadamu Tuhan. Dan di dalam saat ini menangani masalah COVID-19 Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat menjalankan tugasnya untuk dapat membasmi atau mengantisipasi masalah virus corona yang sudah terjadi di negara kami ini Tuhan. Sehingga virus ini biarlah boleh berlalu ya Tuhan, dan kami boleh kembali beraktivitas, boleh menjalankan tugas dan pekerjaan kami secara bebas Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk ekonomi kami di Indonesia ini Tuhan. Tuhan memberkati supaya ekonomi kami tetap berjalan normal Tuhan di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan. Biarlah ekonomi kami tidak semakin merosot, tetapi semakin berjalan normal saja Tuhan. Berkati juga tim gugus yang bekerja keras untuk menangani masalah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah mereka diberikan kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan untuk dapat mengantisipasi masalah COVID ini. Bahkan juga para tim medis, baik dokter, baik para medis, perawat, dan lain sebagainya. Bahkan juga TNI Polri yang bergandeng tangan, bekerja sama untuk mengantisipasi masalah COVID-19 ini Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, memampukan mereka, sehingga benar-benar masalah COVID-19 ini boleh berlalu dengan segera Tuhan. Kami menyerahkan juga pemerintah daerah kami di Kabupaten Nia Selatan. Berkati mereka dari Pak Bupati, Wakil Bupati, para pimpinan SKPD, dan seluruh Forkopimda di Kabupaten Nia Selatan. Biarlah mereka juga bergandeng tangan, bekerja sama, para eksekutif, legislatif, yudikatif. Mereka bekerja sama, bergandeng tangan untuk menjalankan tugas pemerintahan mereka di dalam mengayomi, di dalam mensejahterakan rakyat Nia Selatan, bahkan di dalam mengantisipasi masalah COVID yang ada di Indonesia ini. Tetapi untuk di Nias kami sangat bersyukur sampai detik ini masih belum ada yang positif. Tetapi bukan berarti kami harus bebas, tetapi justru di situ kami menjaga diri kami. Kami menjaga kesehatan kami menjaga lingkungan kami menjaga keluarga kami, supaya benar-benar tidak terjadi COVID di dalam Kepulauan Nias dan khususnya Kabupaten Nia Selatan. Berkati seluruh pemerintah kami Tuhan. Berkati juga seluruh umat-umat yang ada di Kabupaten Nia Selatan ini Tuhan, supaya mereka juga tetap taat pada aturan pemerintah. Mereka juga tetap menjaga diri mereka. Mereka juga menjaga keluarga mereka. Berkati seluruh umat manusia
umat masyarakat yang ada di Kabupaten Nia Selatan ini. Di dalam tugas dan pekerjaan mereka, kiranya mereka melakukan dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akhiri ibadah renungan pagi ini dengan melakukan doa berkat. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dengan Allah Bapa kita di surga, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Amin. Demikianlah ibadah pada pagi hari ini, kiranya memberkati setiap kita. Bapak Ibu saudara-saudari, pastikan pada sore nanti saudara mengikuti ibadah sore pada pukul 6 tepat. Kita akan menyiarkan langsung yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Taminuddin Lauli. Saudara, keluarga bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada sore nanti. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.